warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan coaching, saya akan memperkenalkan diri. Saya Anis Rahmawati sebagai pengamat dan Bapak. Saya Eko Wahyudi sebagai coach. Dan saya Galuh Santoso, kali ini saya sebagai coaching. Oke, sebelum kegiatan coaching ini saya mulai, saya akan memberikan pertanyaan kepada Coach Eko berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pertemuan ini nanti kan ada beberapa rubrik, yaitu ada percakapan model delta yang terdiri dari tujuan, identifikasi umum, rencana, aksi, tanggung jawab. Semoga ini nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini ya Pak. Ya, amin. Oke, terus selain itu nanti kompetensi inti coachingnya itu juga supaya dimunculkan, yaitu tentang kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kira-kira indikator dari tujuan dari kegiatan ini apa sih? Tujuannya yaitu mengarahkan si coach untuk mendapatkan solusi agar masalahnya sendiri. Berarti jenengan nanti akan membantu coach untuk menemukan menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan gitu. Nah sekarang Pak Galuh sebagai coach ini nanti harapannya seperti apa Pak? Harapan saya nanti setelah coaching nanti bisa muncul solusi atas permasalahan, dan nanti ada potensi diri yang dulu sempat tenggelam bisa jadi timbul kembali. Oke, ya saya juga menghendaki seperti itu. Kalau begitu akan saya persilakan kepada Coach Pak Eko dan Coach Pak Galuh untuk melaksanakan coaching. Silakan. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Galuh. Lama ya ketemu Pak Eko ya? Lama sekali, hampir 1 bulan bahkan ya kita tidak berjumpa dalam suasana seperti ini. Sekarang berjumpa suasananya dengan dalam suasana berpuasa. Mas Ya, sama juga. Soalnya ini hari-hari pertama puasa. Jadi kaget. Sebenarnya saya ingin menemui jenengan itu jangan pas puasa loh, nanti bisa ngopi bareng Malam hari habis maghrib kan bisa ngopi bareng. kalau siang hari ya nggak apa-apa. Kita cari syarat berpuasanya dapat keringanan musafir. Jadi kita main nanti di Surabaya 80 km bahkan misalkan 80 kilo saya jalan kaki 80 km lumayan. Jadi dari sini sampai mana ya? Paling tidak sampai di Surabaya sudah pelaku kok sudah buka. Oh iya Pak Galuh. Iya. Gimana Pak perasaannya hari ini? Kira-kira perasaannya gimana? Perasaan hari ini yang pasti aja lemas Pak. Perasaan hari pertama seperti yang sama. Ya, kemarin kan Pak Galuh biar saya nih ceritanya pengen ketemu terus ngobrolin sesuatu. Kira-kira itu Pak Galuh mau ngobrolin apa kan ini ya? Ya sebenarnya gini Pak Eko, saya ingin ketemu jenengan itu banyak sekali yang saya obrolkan. Tapi ya karena ini suasana juga puasa, jadi obrolan tentang yang agak ya diskip Pak Eko. Tidak berani, apa dosa Pak Eko. Jadi rasanya tetap dikurangi. Langsung yang membuat saya jadi pikiran itu gini Pak Eko. Itu kemarin itu kan sebelum liburan, ini kan posisi liburan Pak Eko. Ya, liburan pengurangan puasa. Sama Pak KS itu disuruh rekap nilai, dimintai rekap nilai PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini posisinya ini liburan Pak. Mosok saya harus ke rumah guru-guru satu persatu. Nah itu Pak Galuh. Soalnya posisinya kan liburan. Iya, ini posisi liburan. Kalau
berdaya ke rumah masing-masing guru ya, gurunya rumahnya dekat-dekat, jadi rumahnya jauh-jauh. Perintah saja dia. Oh, berarti gini Mas ya. Definisi tujuan percakapan kita hari ini masalah Pak Galuh disuruh mereka nilai ya, nilai sampai sampai. Oh iya. Mungkin Pak Galuh bisa menceritakan mungkin perasaannya gimana, mungkin kesempatan hari ini bagaimana ya terkait tentang adanya perintah yang mendadak kepada Pak Galuh. Rasanya mungkin perasaan ya sedikit tertekan Pak Eko. Karena sebenarnya nilai PJOK, saya kan belum PJOK, nilai itu otomatis saya kan 2, sudah saya kaya. Kasih gimana? Itu saya cari belum ketemu. Pak KS minta segera. Saya telepon, saya WA, balik kelasnya. Nilai masih tersimpan, masih. Aku tak ke rumahmu ya ini. Pak KS minta mendadak. Nah kok beliaunya itu masih berada di luar kota. Posisinya di berpuasa loh, pulang mudik. Nah nanti kalau saya ke rumah itu jadi musafir, emang kosong ya. Iya. Ini misalnya nih Pak. Misalnya ini ada skala angka 1 sampai 10. Mungkin posisi Pak Galuh ini di posisi yang mana ini dengan kondisi seperti ini? Ini perasaan kegalauannya perasaan di skala. Jadi skala kegalauan ya juga dari sikap-sikap untuk segera mengambil tindakan agar tercapai apa yang diperintahkan sama atasan. Skala kegalauan ini karena kita atasan ya segala banget Pak. Namanya juga bertanggung jawab. Terus dari skala 1 sampai 10 kira-kira kayak dia itu mendekati berapa ya? Di atas 8 lah. Mungkin Pak Galuh bisa menceritakan mungkin skala 8 yang Bapak Galuh maksud itu seperti apa? Dari perintah segera itu namanya juga segera itu kita jadi gerete ya hari kepontal ya maka dari itu untuk mencapai tingkat skala 8 itu saya ingin menghubungi guru-gurunya terus gimana ya caranya masa saya harus ke rumah ini. Jadi Pak Galuh diangkat untuk mengisi itu tadi form-formnya itu. Tapi Pak Galuh kira-kira sudah melangkah belum ya? Dalam arti segera menyelesaikan masalah. Ya, langkah pertama saya hubungi beliaunya. Pak, gimana posisi? Wah, di rumah saya berada di Madiun. Loh, besok lagi. Kapan pulang? Besok hari Senin. Asep. Terus satu yang berumah 5 saya bilang, Bu, posisi di mana Bu? Wah, saya sedang di Kediri. Jauh lagi, 80 ke atas, musafir, gagal lagi. Pada itu, padahal butuh datanya segera Pak. Oh iya. Kira-kira Pak Galuh ini ke depannya itu ingin berada di skala yang berapa atau meningkatkan usahanya ke skala berapa atau gimana kira-kira artinya pengennya di skala berapa pada akhirnya nanti. Ya pengennya sih ketika ada perintah dan tugas sakset buat sekak lupa jadi gitu Pak. Ada perintah jadi cuma ini kan terkendala jarak dan apa ya jarak dan tenaga, jarak jauh, tenaga luas gitu. Iya, Pak Galuh tadi kan berbicara sudah mencoba menghubungi rekan-rekannya kan? Iya, jarak jauh seperti itu. Terus kira-kira misalnya kira-kira kekuatan apa yang Pak Galuh miliki saat ini untuk
sama kepala sekolah? Yang pertama dengan kekuatan niat. Ya. Niat saya sudah selesai. Ya. Gimana caranya? Dan akhirnya iya Pak. Iya. Dapat pencerahan sedikit Pak. Ya. Kemarin kan saya ikut tanda apa itu namanya? Loh, workshop apa dari teman-teman sih tentang WA dari link itu Pak? Oh, masalah. Bukan itu Pak. Bukan Google Drive itu Pak. Ya, Pak ya, jenis itu ya. Itu loh. Semacam itu loh Pak. Jenis Google Drive. Iya, jadi mengumpulkan data cukup lewat klik ini, klik itu, klik ini. Tapi sudah kan ya, mungkin sudah dicoba, sudah diaplikasikan gitu Pak. Pada waktu ikut webinar itu aplikasi Pak terpenuhi, mencoba praktek. Selesai webinar lupa Pak. Iya. Cara kamu Pak. Iya. Ya memang seperti itu. Terkadang memang ilmuwan seperti itu. Jadi kalau tidak diterapkan, terkadang saya juga lupa seperti itu. Seperti itu Pak. Mungkin terkait dengan peluang atau alternatif lain, mungkin selain itu tadi yang di link itu mungkin terkait pengumpulan nilai dari rekan sejawat rapat itu mungkin ada tidak ya? Kalau alternatif lain kelihatannya belum ada Pak Eko. Ini begini Pak. Selain pembuatan saya menggunakan nilai, sekalian saya menggunakan data-datanya juga Pak. Pakai link itu kelihatannya lebih mudah Pak ya. Bisa sekali klik bulat jadi Pak. Tapi PR-nya saya harus ulangi lagi belajar. Soalnya dulu pas di workshop saya kan begitu. Sudah pernah praktek Pak. Untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan semua itu Pak, tentunya kan ya pasti ada hambatan. Hambatannya apa? Ya, hambatannya mungkin apa? Otomatis namanya juga agak Online. lupa. Satu, saya cari-cari dulu. Saya buka kitabnya dulu. Kitab saya kitab teling Pak. Masalahnya itu. Setelah kitab saya cekal, saya ini buka karena hambatannya kedua sinyal. Wah, iya. Kalau sinyal itu memang yang krusial sekali Pak. Sangat krusial. Mungkin peralatan kita itu wow, akan tetapi pas mapet itu istilah Jawanya, wifi-nya. Mungkin sinyal kayak jadi kresek itu saya baca ya. Jadi dari paparan tadi Pak, kira-kira solusi Pak Galung itu untuk mengatasi semuanya itu apa itu kira-kira solusinya agar semua itu bisa berjalan dengan lancar? pasti Pak ya. Tadi kan terbesit sebuah ide brilian dari seseorang yang sedang berjalan pada puasa. Biasanya ilhamnya apa puasa kan bening celing Pak. Celing, Dapat ilham, dapat link. Ketika dapat link, berarti saya harus sinau lagi dan saya gali lagi tentang pelajaran buat link tadi. Oh, Link selesai, saya kasih ke Bapak Ibu guru. Pak, mohon diklik ini. Ini link apa? Tenang Pak, yang jelas ini bukan link. Ya, aman Pak. Saya bukan virus Pak, bukan scam. Klik. Nah, ini kan dibuat menarik Pak ya. Klik. Mereka Bapak Ibu guru klik itu muncul langsung forum pengisian nilai dan data tinggi. simpel sekali. Simpel itu nanti syaratnya jadi Simpel sekali. sekali klik itu nanti. Kira-kira so ini Pak. Apa rencana Pak Galung itu ke depannya gitu, untuk mencapai tujuan yang tadi Bapak Galung katakan pada rencana di sana. Di Pak Eko, saya pelajari dulu linknya. Saya buat menarik semenarik mungkin. Saya berikan ke Bapak Ibu dulu. Mohon segera mengisi. Detik ini juga, hari ini juga. Jadi ditunggu Pak Kepala Sekolah. Ya, mungkin ada rencana lain Gitu. Setelah itu hasil satu malam di DKM saya kasihkan kalian. Beres Pak. mungkin ada rencana lain atau Rencana lain, rencana utama. Rencana
aja itu VIP. Mungkin prioritas Pak Galuh. Jadi tadi yang Pak Galuh paparkan itu prioritas utamanya itu yang mana, atau semuanya itu Pak Galuh langsung aplikasikan semuanya. Mungkin prioritasnya ada tahapan-tahapan, mungkin kalau tahap 1 itu sudah kita selesaikan, dan tahap yang kedua itu sudah stand saja, selesai di situ saja. Tidak Pak, Gimana? tahapnya nanti ya tahap 1, 2 ini saya segera eksekusi ini buat link, saya kasihkan, ya berarti isi. Tahap 3-nya saya mau konfirmasi ke Pak KS, Pak kasih tugas dengan waktu liburan Pak, kita sudah boleh istirahat. Tuh Terkait strategi apa? ini apa tuh Pak? Apa itu 428 itu? Nanti kita berempat dulu. Ya, 1, 2, 3, 4 sampai. Ya tidak boleh meninggalkan itu Pak. Jadi masukan dari jenengan, terus ide pengamatan dari Bukan Observer, saya sendiri, saya kumpulkan jadi satu, minta petunjuk yang keempat, gitu kan? Jadi yang 2, saya tindak lanjuti rencana tadi. Buat link, buat apa itu tadi untuk mengisinya, tetap sambil memohon kepadanya Pak juga. Dan sempat yang terakhir kita ngumpul lagi, kita cari gimana hasilnya. Kalau hasilnya sip, bisa kita terapkan yang lain. Pak itu penting banget. Terkait Pak Galuh, jangka waktu mungkin dalam pelaksanaan seperti itu, rencana untuk planning depannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, tempo secepat-cepatnya, karena Senin sudah kanggo Pak Dikanya hari Jumat, Sabtu, nanti malam langsung saya gas. berarti semalam cukup ya Pak? Sabtu, ya ini kan malam Sabtu Pak. Sabtu, paling enggak ya 2 hari saya gas. Minggu malam Sabtu, Minggu beres ya, Senin beres. Terus ukuran keberhasilannya itu bagaimana Pak? Tentang itu semuanya Pak tadi. Keberhasilannya apakah nilai yang terkumpul semua saja atau gimana? Ya, keberhasilan 1 nilai terkumpul, yang kedua ketepatan waktu. Jadi kalau nilai terkumpul tapi waktunya molor kan ya gimana Pak? Nanti bukan kita, saya terutama saya mesti kena ceramah gitu. Jadi kultum. Ini ngomong-ngomong terkait bantuan, mungkin Pak Galuh itu cukup dilakukan secara mandiri atau memerlukan bantuan dari rekan atau siapa gitu. Mungkin Ya, sebisa mungkin saya kerjakan sendiri dulu. Nanti kalau minta bantuan, ya mungkin nanti tak telepon sendiri. saya Oh iya, on time saya. Tapi agak tua. Terus ketika itu semuanya itu rencana sudah dilakukan, bagaimana kira-kira cara mengatasi gangguan ya Pak? Kan pastinya setiap kita itu menjalani sesuatu itu entah itu kecil atau besar pastilah ada suatu gangguan. Kalau orang Jawa dulu bilang Pak ya, kalau ada yang mengganggu, kalau bisa ya. Itu kalau ulang Pak ya. Jadi ya nggak ada kata bicara, nggak mengganggu itu apa? Solusinya Pak. Kalau jengking kan. Pak begitu. Iya. Kira-kira kapan Pak Galuh mulai akan melakukan rencana? Oh, TW nggak terawih nanti Pak. Langsung deadline 2 hari. 2 hari harus selesai. Pokoknya Senin terkumpul. Kalau nggak terkumpul, wes. Planning. Terus ini Pak Galuh, bagaimana Pak Galuh itu cara memastikan bahwa semuanya itu bisa berjalan lancar? Ya
mudah-mudahan seperti itu. Nah, dalam belajar itu kepastian milik Tuhan Pak Eko. Kita hanya bisa berusaha. Pak Galok semua pas Berusaha usaha ini. berusaha kepastian milik Tuhan. Terus tadi kan terkait target ya Pak Galok. Dua hari Pak itu. Benar begitu ya? Ya, 2 hari finish. Ya. Biar kita tahu kalau dalam 2 hari ini target itu sudah tercapai misalnya, mungkin bagaimana ya Pak untuk biar tahu progres yang capaian itu, caranya bagaimana? 3 hari itu kan saya bagi Pak. Iya. 1 hari pertama saya dari potensi saya lagi. Ya. Hari yang kedua saya kuatirnya. Terus Ya. paling tidak berarti kan termin 2 dalam yang Ya. persen. Hari ketiga tadi saya sudah kanting, dapat respon dari Bapak Ibu guru. Itu finishingnya hari ketiga, mungkin hari keempatnya Pak sudah 100% mungkin ya walau-walau. Lihat saja nanti. Tadi kan kita sudah melakukan percakapan dari awal sampai sekarang, jadi mungkin Pak Galuk bisa menyimpulkan apa kira-kira poin-poin yang kita obrolin tadi. Ya, poin-poinnya 1 mungkin pemanfaatan IT teknologi ya sebagai solusi ketika kita sedang mendapat tugas urgent terus berkendara jarak ya, 1 itu pemanfaatan dari IT. Yang kedua bahwa pengembangan potensi IT masing-masing itu harus ditingkatkan. Buktinya ketika ada seperti ini, saya dulu pernah ikut nggak tenanan, sekarang terasa. 14 Sekarang saya harus gali lagi. Yang kedua, yang ketiga kita juga bisa memastikan suatu progres 100%. Kita hanya bisa berusaha 100%. Untuk 100%-nya masih biasa. Jadi kalau ya untuk tindak lanjut ke depannya itu dari coaching yang kita lakukan ini kira-kira ya setelah lihat hasilnya nanti paling tidak minggu depan kita ketemuan lagi Pak. Tapi jangan siang-siang begini Pak. Harus Pak. Guru garing yakin. Sore-sore Pak. Iya. Mana Pak? tidak kelompok. Tidak lanjutnya kita ketemuan nanti di Jawa Tengah ya Pak. Siap. Jarak sudah memenuhi syarat Pak. Ya kan? Iya. Siap. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi Pak Galuk, apa cukup sampai di sini coaching kita hari ini? Kali ini kelihatannya sampai di sini saya sudah merasa tercerahkan. Teringat kembali masa lalu saya sebagai peserta diklat itu ya. workshop berarti itu sangat menguntungkan. Itu membuka kitab suci ya. Iya. Kita semua. Iya, saya kira cukup di sini dulu Pak Galuk. Makasih Pak Iqbal. Kita bisa menyambung untuk tindak lanjut ke depan. Nanti progresnya gimana Pak? Oleh-oleh zaman sini ya. Terima kasih Pak Iqbal bantuannya. Sudah mencerahkan hati, mencerahkan pikiran. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Oke, terima kasih praktek coachingnya dengan Pak Eko dan Pak Galuk. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya mengevaluasi dulu kegiatan coaching Hersan tadi ya. Secara garis besar alur ceritanya sudah mulai nampak. Di checklist saya semuanya sudah tercentang. Tujuannya tadi mau membahas tentang kegalauan Pak Galuk karena mendapat tugas dari kepala sekolah dan ini posisinya sedang libur menjelang puasa seperti itu. Terus mengidentifikasi coachnya Pak Eko mencoba mengidentifikasi tentang hambatan, solusi dan strategi apa yang bisa
dilakukan Pak Galuh untuk mengatasi masalahnya tersebut. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang rencana aksi nyata bagaimana untuk merealisasikan rencana yang tadi katanya mau membuat link untuk diisi guru-gurunya, terus langsung menghubungi karena situasinya itu darurat gitu datanya. Iya seperti itu Pak. Selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab di sini tadi siapa yang berkomitmen, siapa yang akan diajak untuk bekerja sama agar tugasnya dari Pak Kepala Sekolah itu segera terselesaikan. Terus alur titranya semuanya sudah nampak. Terus tadi saya juga melihat sudah Pak Eko juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif tentang curahan curcalnya Pak dari Pak Galuh. Dan Pak Eko juga mengajukan pertanyaannya berbobot untuk menggali potensi kemungkinan apa sih yang bisa dilakukan Pak Galuh untuk mengatasi masalahnya tersebut tadi. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Galuh tentang kira-kira yaitu setelah melakukan coaching tadi indikator pencapaian pengembangannya yang tampak apa Pak? Yang tampak nanti progres dari apa tadi itu yang saya utarakan Pak Eko tadi, dari pengumpulan nilai itu bisa tepat waktu atau belum. Oke, ya seperti itu. Terus untuk kegiatan coaching berikutnya tadi sudah disampaikan mau rencana kemana itu tadi? Rencana Jawa Tengah. Biar memenuhi syarat ya segera diselesaikan untuk rencananya 2 hari dalam 2 hari gitu Pak. Terus hari evaluasi 3 hari, hari keempat ketemuan di Jawa Tengah. Oke, saya juga mau ikut Pak. Cus. Terima kasih waktunya sudah cukup karena waktunya terbatas. Saya mengucapkan selamat karena sudah melakukan proses coaching hari ini. Saya akhiri dulu sebagai pengamat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan coaching hari ini, perkenalkan saya Galuh Santoso sebagai pengamat atau observer dan saya Anita Lali Rohmah di sini sebagai coach. Saya Anis Rohmawati sebagai coaching. selamat datang ya di area coaching kita, sesi coaching. Nah, sebelum ini dimulai coachingnya, ini saya ingin memberikan pertanyaan pada coach. Coachnya tadi siapa, Bu? Saya Pak Galuh. Berkenaan kompetensi seorang coach. Iya, kompetensi ya. Tenang, ini nanti saya catat Pak. Tak tulis Bapak ini. Mungkin grogi saya ini. Boleh sih, yang penting nanti ada pendapat sama saja. Saya pengamat, tidak akan terlalu kecampur mengamati. Oke, siap. Nanti percakapannya ya, jangan lupa tirta. Kalau model tirta ini diharapkan ketika percakapan coaching ini nampak tirta ini. T1, terus identifikasi, rencana, kasih, dan tanggung jawab. Nah itu nanti kalau bisa mohon dimunculkan dalam sesi coachingnya. Itu. Terus kesempatan kali ini coachingnya nanti ingat ya Pak, pertanyaannya berbobot nanti juga mau dimunculkan apakah pertanyaannya berbobot atau tidak. Ibu ya. Iya, siap Pak. Nah, pertanyaan juga berbobot, jangan berbobot. Ini sudah berbobot orangnya. Nanti kalau bisa nanti proses coachingnya ini memunculkan ide-ide baru, memunculkan potensi yang sebelumnya masih terpendam, dan jangan lupa alur bertanya nanti mohon dimunculkan. Oke Bapak pengamat. Siap ya? Ya, siap. Nah, selanjutnya kepada Bu Anita sebagai coach dan Bu Anis sebagai kunci, silahkan berkucing-kucingan. Monggo. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bunita. Selamat siang. Gimana
kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Bu. Macamnya gimana? Alhamdulillah sehat, seger-seger kayak begini. Wah, ini Bu Anis tumben ngajak ketemuan. Saya ini sebenarnya kangen kali Bu Anita. Selain itu saya juga pengen ngobrol-ngobrol gitu Bu. Waduh, sepertinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan ini. Iya. Saya juga kangen dengan Bu Anis, lama ya nggak Iya. jumpa. Kita seringnya jumpa hanya di dunia maya. Ya, jadi kalau nyata itu kan lebih berasa gitu ya. Iya, betul. Wah, ini kayaknya ada yang mau dibicarakan. Kalau boleh tahu, apa sih Bu Anis? Ada apa? Kok tumben banget ini? Gini Bu, anak-anak saya itu kan saya kan pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tapi dalam penerapannya itu saya tuh mengalami kesulitan gitu loh Bu. Anak-anak itu kan saya ajak untuk melakukan diferensiasi konten, produk ya Bu. Saya pengen ketika saya itu ngasih tugas ke anak-anak itu kan kalau tugas bahasa Inggris itu kan macam-macam. Biasanya kan tugasnya buat surat lamaran, terus buat teks deskriptif, tes prosedur gitu. Saya tuh pengennya itu anak-anak itu tugasnya, produknya itu tidak hanya berupa tulisan tapi bisa dalam video, kalau yang suka video, audio, yang suka merekam, terus kalau yang bisa gambar atau bisa ngedit di Canva gitu, saya pengennya itu produknya seperti itu loh Bu. Luar biasa Bu Anis, ini guru pemikir yang hebat, pengen murid-muridnya hebat. Kalau Bu Anis punya masalah seperti itu, kira-kira rencana pertemuan kita kali ini dalam rangka tujuan apa Bu? Berarti tujuannya itu biar mereka itu lebih mau berkreasi, lebih mau menunjukkan bakat dan minatnya gitu, biar mereka itu lebih pede walaupun produknya itu tidak sama dengan teman-temannya, tapi produk itu merupakan kreasinya, bakatnya dia, seperti itu gitu loh Bu. Jadi dari pertemuan kali ini Bu Anis pengen anak itu lebih mengembangkan produknya, tidak hanya satu varian saja monoton, tapi juga anak-anak bisa mengembangkan produknya. Kayak tadi Bu Anis teks tadi pengennya tidak hanya sekedar narasi saja, tapi juga bisa dengan poster atau video seperti itu ya Bu Anis. Ukuran keberhasilan dari pertemuan ini kira-kira gimana Bu Anis? Ukurannya ya biar mereka mau dan mengerjakannya sesuai dengan bakat dan minatnya itu, tidak hanya tetap tulisan gitu. Dari pertemuan kali ini berarti Bu Anis ingin anak-anak berhasil berdiferensiasi produk, tidak hanya pada menonton satu produk seperti itu. Nah, dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Anis, murid Bu Anis ada di skala berapa? Di skala 5 ya Bu. Di skala 5. Kalau Bu Anis berharapnya anak didik Ibu di skala berapa? Di skala 8. Luar biasa. Jadi dari skala 5 ke 8 tadi, nah, kesempatan yang Ibu miliki seperti apa saat ini dalam menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi produk, utamanya tadi Bu Anis kan merasa produknya anak hanya monoton. Kesempatannya itu seperti apa yang Bu Anis miliki? Kesempatannya itu mungkin untuk media mungkin mereka agak keterbatasan Bu, karena lokasinya di pondok, tapi sebenarnya itu mereka itu punya peluang lah untuk membuatnya, tapi mungkin karena ya keterbatasan, terus walaupun ada media nanti kan gantian dan itu kan menghabiskan waktu lama gitu, nggak efektif gitu loh Bu, seperti itu. Jadi punya kesempatan, sebenarnya hanya hambatannya di media yang terbatas tadi, karena Bu Anis ini sekolahnya di lingkup pondok ya, jadi penggunaan HP, gadget itu dibatasi. Gimana sebenarnya kalau penggunaan? Boleh nggak sih bawa laptop? Kalau laptop itu boleh nggak? Kalau laptop sih boleh, tapi kan kalau untuk yang mungkin kalau anak-anak yang suka audio sama video itu kan harus merekam ya Bu. Terus padahal masih yang bisa dibolehkan itu kan cuma laptop gitu, untuk HP itu kan tidak boleh gitu loh. Mungkin ada pun punya gurunya atau punya pendampingnya, pengurusnya lah, seperti itu Bu. Jadi hambatannya tadi Bu Anis di
penggunaan media yang terbatas, padahal Bu Anis pengennya anak itu tidak hanya itu saja, pengennya bisa menggunakan HP biar bisa merekam buat anak-anak yang audio juga bisa tercover dalam pembelajaran. Nah, dari situ kira-kira solusi atau rencana aksi yang Bu Anis pengenkan dari kegiatan Bu Anis itu apa saja? Sebenarnya itu saya juga udah mendorong anak-anak, nanti kalau kalian mau buat produk yang berupa gambar, video, itu kalian kan bisa, saya kan punya HP, saya punya laptop. Kalau yang tidak punya laptop mungkin nanti bisa pakai laptop saya. Kalau tidak punya HP untuk merekam, nanti juga bisa saya pinjami, atau mungkin nanti kita ngobrol lah sama pengurus untuk mungkin pas mata pelajaran saya itu nanti diizinkan dipinjami HP-nya pengurus, seperti itu sih Bu. Berarti dari rencana aksi tadi Bu Anis pengennya Bu Anis inisiatif meminjamkan gadget Bu Anis untuk anak-anak didik Bu Anis. Selain itu ada rencana tadi kolaborasi kolaborasi dengan pengurus pondok. Kira-kira kalau kolaborasi dengan pengurus pondok ada hambatannya enggak? Mereka kira-kira mudah apa enggak diajak kolaborasinya? Kalau biasanya pengurus pondoknya itu bapak atau ibu? Biasanya Pak pengurus itu kan sudah seniornya dulu mungkin. Dulu mungkin pas saya kan sudah lama di sana ya Bu, dulu itu mungkin murid saya juga ya. Terus sekarang jadi pengurus gitu. Terus yang lebih utamanya itu komunikasi sama kepala sekolah sih Bu. Soalnya kepala sekolahnya itu untungnya itu masih keluarga pondok khususnya gitu loh. Jadi mungkin ketika rapat itu saya juga mengajukan, karena gimana ya, ilmu pengetahuan itu kan berkembang kan, biar mereka itu berkembang sesuai zamannya. Sekarang kan IT ya Bu. Jadi kalau mereka itu tidak berkembang seperti itu kan juga kasihan ketika nanti sudah keluar gitu ketemu di lingkungan masyarakat gitu. Jadi saya mungkin ya ngobrol sama kepala sekolah, minta pertimbangannya gimana biar anak-anak itu juga tidak kalah dengan anak-anak yang sekolah di luar gitu sih. Luar biasa sekali Bu Anis, berarti punya ada gambaran solusinya nanti kerjasama dengan pengurus pondoknya, terus terutama nanti komunikasi dengan bapak atau ibu kepala sekolah di sana? Bapak kepala sekolah khususnya ya. Iya. Nah, mengenai strateginya tadi kan kolaborasi dan juga kolaborasi dengan pengurus dan juga bapak kepala sekolah, itu kira-kira Bu Anis mulainya kapan nih jangka waktu? Selain itu kan saya juga harus ngobrol sama anak-anak lah Bu. Gitu. Maksudnya mungkin ada sih beberapa anak yang pintar gambar buat buat anime gitu loh. Saya perhatikan tuh bisa gambar. Saya tuh juga pengen dia itu ketika produknya itu tidak hanya tulisan tadi biar gambar tuh saya melakukan pendekatan ke dia. Sebenarnya kamu tuh punya punya potensi untuk ini, gambar ini bisa dikembangkan gitu. Terus tapi ketika saya cari tahu kenapa sih kok produknya kamu kok tulisan tidak gambar gitu, dia itu kayak diceng-cengin temennya gitu loh, takut atau malah izin atau gimana ya kalau anak-anak itu kalau tidak sama takut mendominasi, takut nanti akhirnya disendirikan gitu kan. Anak-anak itu kan biasanya mikirnya seperti itu ya. Jadi dia tuh malah ya karena mayoritas temannya tulisan, dia aku gak ikut tulisan ya Bu, seperti itu. Padahal kan dia kan punya bakat dan potensi yang ada dalam dirinya itu untuk dikembangkan gitu Bu. Luar biasa sekali Bu Anis. Jadi ada dua strategi ini yang mau dikembangkan Bu Anis. Pertama tadi kolaborasi dengan pengurus pondok dan bapak kepala sekolah. Yang kedua ingin melakukan pendekatan personal dengan anak didik biar mereka lebih mengembangkan produknya, tidak hanya monoton, karena kalau tidak didorong oleh gurunya siapa lagi yang mendorong. Benar sekali. Nah, berarti dari situ kira-kira Bu Anis tahu dong ukuran keberhasilan rencana aksinya seperti apa? Semoga ya segera terrealisasikan. Kalau rencananya itu ini kan mau besok Senin itu kan sudah mulai mondok Ramadan Bu. Ya. Mungkin hari efektifnya juga tidak
banyak gitu mungkin. Nanti ya cobalah saya lakukan gimana biar mereka itu nanti mau lah. Untuk kan biasanya kalau pondok Ramadan itu kan ada kayak kultum atau apa gitu, nanti saya minta buat mereka buat kayak rangkuman ya Bu, apa sih yang rangkuman kegiatan selama Ramadan itu nanti coba saya minta mereka untuk membuat produknya itu tidak hanya tulisan laporannya tapi dalam bentuk gambar atau yang nanti juga foto, kalau butuh nanti kalau video biar bisa diedit biar bervariasi lah. Iya, berarti dari situ Bu Anis punya ukuran keberhasilan nanti anak didik tidak hanya ini karena sudah Ramadan ya Bu, jadinya hari efektifnya tinggal sedikit, jadinya nanti Bu Anis inginnya langsung ke kegiatan Ramadan saja. Berarti ukuran keberhasilannya nanti anak didik tidak hanya menonton teks kegiatan Ramadan tapi juga video, apa lagi aja? Video, gambar, terus ya audio kalau mereka tidak mau tampil kalau malu ya. Berarti Bu Anis ini luar biasa guru yang memfasilitasi diferensiasi anak didik. Berarti ukuran keberhasilannya tadi nanti anak tidak hanya menonton di tulisan teks tapi juga video, audio, poster. Nah, dari sini komitmen yang Bu Anis lakukan terhadap rencana aksi ini, saya juga berkomitmen untuk ya tetap walaupun ini nanti tidak hanya pas pondok Ramadan, setelahnya nanti setelah Lebaran itu juga akan berkomitmen untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terus mendorong anak-anak untuk tetap melakukan diferensiasi produk. Terus selain itu saya juga tetap, karena saya itu juga butuh dorongan, saya itu juga butuh support system. Saya juga akan minta tolong untuk rekan sejawat, terus ya untuk kepala sekolah, terus untuk murid untuk bekerja sama agar ini, karena ini kan tujuannya untuk kepentingan bersama gitu. Jadi semoga ini juga banyak yang mendukung gitu loh inisiatif saya. itu luar biasa Bu Anis, berarti sudah punya komitmen dari rencana aksi ini dan bantuan juga dari Bapak Kepala Sekolah, pengurus, komitmen dari Bu Anis sendiri yang ingin melanjutkan ini nanti setelah Ramadan, karena memang sekarang Ramadan ya Bu, mau memberikan di pembelajaran juga tinggal sedikit, jadinya nanti bisa dilanjutkan di berarti ini Bu Anis di Ramadan ini sudah bisa menjalankan oleh saya kan juga aksinya. kepanitiaan untuk pondok Ramadan Bu. Jadi kan mungkin nanti anak-anak bisa lah, walaupun itu tidak khusus untuk ngambil bahasa Inggris saya, itu kan nanti untuk tugas pondok Ramadan kan bisa diinclude di situ. Belajar dari awal kegiatan Ramadan nanti di pembelajarannya Bu Anis, berarti di setelah Lebaran bisa di luar biasa. Nah, tindak lanjut dari sesi coaching ini bagaimana? Tindak lanjutnya ya nanti pengen lagi kalau setelah saya menerapkan ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi untuk melihat apa sih, melakukan refleksi lah apa sih yang kurang dan apa yang sebaiknya saya lakukan biar ini nanti apa anak-anak itu diferensiasi produknya itu tetap berlanjut gitu, konsisten lah. Oke ya, berarti nanti kita habis ini kira-kira kita agendakan pertemuan lagi gitu ya Bu, mengenai rencana aksi nanti. Saya tunggu gimana rencana aksinya di bulan Ramadan ini, walaupun tidak langsung di pembelajarannya Bu Anis, kan Bu Anis sudah mencoba mengembangkan diferensiasi produk utamanya yaitu masalahnya Bu Anis tadi. Nah, kira-kira nanti agendanya kapan Bu Anis kita bisa ketemu lagi enaknya? Kapan ya Bu? Apakah pas Lebaran? Lebaran ya, kirimkan fotonya gitu ya. Lebaran sekalian silaturahmi kan? Iya ya, oke. Lebaran nanti kita bisa ketemu atau sebelumnya nanti bisa dikirimlah hasilnya foto diferensi produk anak-anaknya. Nanti akan saya kasih tahu sini. Bu, ini loh ternyata. Iya, saya tunggu hasil karya anak-anak didiknya Bu Anis dan juga rencana aksinya Bu Anis nanti keberhasilnya gimana. Gimana dengan sesi coaching hari ini ya? Sudah merasa lega sih Bu, ternyata mungkin awalnya itu cuma gambaran-gambaran gimana solusinya, terus tadi ngobrol gitu ternyata juga sempat ada muncullah beberapa solusi. Oh, kira-kira mungkin anak diajak seperti ini, ternyata terus ada harus kolaborasi gitu, ternyata
terpikirkan gitu setelah ngobrol-ngobrol sebelumnya itu saya juga gimana ya solusinya ternyata percakapan ini membawa pemanfaatan yang baik. Yang Bu Anis memang luar biasa, seorang guru yang luar biasa, memikirkan yang berpihak pada murid ini, memikirkan gimana diferensiasi produk pada anaknya bisa berhasil. Semoga berhasil ya Bu Anis. Terima kasih ya Bu Anita. Ya, sama-sama. Sukses ngobrol-ngobrol hari ini. Saya tunggu nanti hasilnya. Semoga Oke. sukses, Ya. sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Praktik kucingnya ini luar biasa. Terima kasih Pak. Mengalir, mengalir percakapannya luas gitu. Dan ini banyak sekali ini. Praktik coachingnya ini saya amati mengalir luas dan iya ya, seakan-akan kok natural gitu loh. Di antara kucing dan kucing itu setara. Sama-sama ibu-ibu gitu Pak ya. Ya, berarti itu masuk karena kucing itu antara kucing dan coach itu memang harus setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih senior atau junior. Ini tadi sudah terpenuhi di sini. Jadi mendengarkannya secara penuh, kehadiran penuhnya Bu Anita sebagai coach ini sudah nampak. Terus ketika Bu Anis sebagai coach ini tidak merasa sebagai seorang yang junior itu tidak. Bu Anita juga sudah memposisikan diri sebagai coach yang baik. Itu luar biasa ya. Terus di model Tirtanya ini mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ini semua sudah muncul. Cuma sedikit tadi di identifikasi itu agak samar gitu munculnya. Jadi kalian lainnya itu munculnya secara jelas ya. Hilalnya terlihat dari beberapa titik. Untuk identifikasi ini masih subhab gitu. Sama-sama remang-remang. Jadi kurang begitu jelas. Kurang nampak gitu ya. Kurang nampak. Oke. Jadi gimana identifikasinya mana kok? Oh ternyata sudah muncul, tidak terasa. Terus ini untuk indikator yang dikembangkan ini tadi kan dari diferensiasi produk. Gitu. Diferensiasi produk ya. Kenapa di situ? Karena ada diferensiasi itu ilat saya kan juga. Ilat Jawa ya. Model-model tadi. Itu sudah bisa dikembangkan. Terus untuk pertanyaan yang berbobot itu juga sudah tampak. Jadi pertanyaan itu jelek kena jam langsung tuh jelem gitu. Dan coachingnya juga begitu dapat pertanyaan dari coach langsung bisa menjawab. Wah, ini percakapannya menarik, mengalir, natural, akan menjadi pemain sinetron. Ada bakat. Terus untuk pertanyaan ya untuk kucing, setelah tadi di kucing itu indikator proses pencapaian, indikator keberhasilan dari apa tadi Diferensiasi produk. Itu Indikatornya itu nanti juga siswa itu bisa melakukan diferensiasi produknya. Terus saya juga membutuhkan kerjasama kolaborasi baik antara siswa, terus kepala sekolah dan pihak pondok, terutamanya pengurusnya agar juga bisa mendorong anak-anak itu untuk melakukan diferensiasi gitu, biar hasilnya atau produk dari tugas itu tidak monoton. Luar biasa sekali, mantap ini jawabannya. Jadi dari rencana awal diferensiasi tadi lebar kepada pengurus pondok, mantap sekali, bagus, luar biasa ini. Terus untuk kegiatan ini yang coach ini, nanti kalau sudah sudah ditindaklanjuti, terus ketemuan lagi itu rencananya coach ini mau menanyakan apa ini mau mengembangkan apa lagi pada kucing. Ya tentunya menanyakan ukuran keberhasilannya tadi gimana, apakah ada hambatannya lagi atau ada kurangnya apa, mungkin bisa kita kolaborasikan bersama mengenai solusi-solusi yang akan muncul dari rencana aksinya Bu Anis dalam diferensiasi produk. Begitu Pak Kaldo. Luar biasa. Dan dua CGP yang
Tadi saya gini, ketika di sesi penutup tadi, apa yang dirasakan Puji itu? Tadi katanya sempat jibek gitu. Kenapa kok jibek itu? Di getar aja, saya berikan aja harus. Tuh, biasa orang. Tadi sempat jibek karena apa jibeknya tadi? Jibeknya itu karena gimana ya, anak-anak itu kan sudah saya dorong, maksudnya kan untuk melakukan diferensiasi produk saya sudah berusaha, tapi mungkin kesadaran diri atau motivasi intrinsiknya dari siswa itu belum muncul, Pak. Jadi saya dicerahkan oleh Bu Anita sebagai coach. Nah, saya dapat kamus baru nih. Saya tulis ini jibek siji marai kebek. Jadi tadi kan fokus ke situ saja. Iya. Satu siji itu satu, kebek itu penuh. Jadi satu masalah bikin penuh itu ada jibek. Iya Pak, jibek gitu. Ketemu Bu Anita. Nggak bisa multitasking. Jadi itu mikir satu, gitu jibek. Ketika Anda jangan hanya satu, biar tidak segera bek ya. Terima kasih, ini waktunya sudah cukup, semua aspek terpenuhi dan luar biasa loh. Selamat ya Bu Anita sebagai coach, Bu Anita sebagai Puji, Pak Galuh juga sebagai pengamat. sesi coaching kita hari ini selesai. Salam guru penggerak, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari yang cerah ini kami akan melaksanakan sesi demonstrasi kontekstual. Di sini saya Anita Laili Rohmah sebagai pengamat. Saya Anis Rohmawati sebagai coach. Saya Eko Wahyudi sebagai coaching. Baiklah, dalam percakapan coaching hari ini ada beberapa hal kompetensi inti coaching yang harus diperhatikan, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan kepada rekan saya Bu Anis dan Pak Eko untuk memulai sesi percakapan coaching pada pagi ini. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Anis. Pagi Pak Eko. Selamat pagi juga. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah puasa lancar Pak Anis, walaupun sedikit lemes. Apa tidak sahur tadi malam ya Pak Eko? Sahur Pak Anis. Oke, kemarin Pak Eko menghubungi saya, katanya mau coaching hari ini. Kira-kira hari ini mau bahas apa sih Pak? Nggak usah lama-lama ya Pak? Begini Pak Anis, hari ini itu saya mengundang Pak Anis untuk bisa menemui saya. Saya di sini ingin ngobrol, dalam arti begini loh, tentang bagaimana caranya anak didik saya itu menjadi lebih percaya diri, sebenarnya itu Pak Anis. Kalau soal akademisnya itu anak-anak itu sudah lumayan bagus, tapi masalah rasa percaya dirinya itu agak kurang. Contohnya kurang percaya dirinya itu seperti apa sih? Contohnya yaitu ketika mereka itu mempresentasikan hasil kinerja produknya, jadi mereka itu ada beberapa anak yang kurang percaya diri. Jadi yang mempresentasikan itu hanya anak itu saja. Saya itu kepengen jadi semua anak di kelas saya itu bisa memiliki rasa percaya diri seperti anak-anak yang lain. Pengen biar bisa tampil gitu Bisa ya Pak. tampil. Akademiknya bagus, terus kemampuannya untuk speech public speakingnya juga biar bagus gitu ya Pak. Oke, kalau dilihat dari sekarang itu skala percaya dirinya anak-anak itu dari berapa sih Pak? Kalau skalanya sekitar 6. 6. 6. Terus kira-kira jenengan mau naik berapa skala? Pengennya saya itu naiknya di posisi 9. Kalau posisi 10 itu kok terlalu perfect. Iya, terlalu sempurna ya Pak. Kira-kira untuk
membantu anak-anak itu biar percaya dirinya naik, kekuatan apa yang jenengan miliki sebagai guru? Kekuatan yang saya miliki sampai saat ini ya Mbak Lis ya, yaitu saya itu seringlah memberikan teladan-teladan, contoh ataupun motivasi kepada anak didik saya sebagai suatu misalnya di luar kelas, misalnya saya itu sebagai pembina upacara ataupun kegiatan-kegiatan eskul lain, saya berikan dorongan bahwasanya akademis itu penting. Tetapi jangan dilupakan kalau rasa percaya diri, lebih-lebih public speaking ya, public speaking di depan orang itu jauh lebih penting jika kita nanti terjun di masyarakat. Dari yang saya lihat tadi, jenengan sudah berusaha memberikan kayak aksi nyata, terus teladan kepada siswa-siswa biar mereka itu berani untuk tampil, ya Pak. Saya stimulasi biar mereka itu punya geget untuk tampil. Murid yang jenengan itu kan SD, biasanya SD itu kan lebih ke meniru ya Pak, berarti teladan ya. Terus dari yang sudah jenengan upayakan untuk memberi teladan itu kira-kira hambatannya apa Pak? Hambatannya sampai saat ini dukungan dari orang tua Pak Anies. Karena apa? Latar belakang setiap anak itu kan berbeda. Ada orang tua yang memang segi pendidikan formalnya atau pengalamannya itu sudah bagus, akan tetapi di lain pihak mayoritas anak didik saya itu anak petani Bu Anies. Jadi tahunnya itu orang tua menyekolahkan anak itu pintar, mendapat nilai bagus, akan tetapi di sisi lain itu mereka tidak sadar bahwa rasa percaya diri anak itu juga penting jika diterapkan di lingkungan masyarakat. Berarti kayak gaya parentingnya itu kan beda-beda ya Pak. Ada yang dari background keluarganya yang sudah berpendidikan, terus ada yang mungkin ya orang tuanya yang masih apa itu ya? Si utun. Nggih, utun ya teman-teman. Itu. Terus solusinya apa yang mungkin bisa jenengan lakukan biar orang tua itu ngeh tentang bahwa pendidikan percaya diri anak itu juga penting selain akademiknya gitu. Begini, solusinya sih saya segera menghubungi orang tua atau wali via WA ataupun langsung saya undang ke sekolah, kemudian di sekolah itu diberikan sosialisasi dengan saya pribadi maupun dibantu rekan sejawat serta kepala sekolah bahwasanya anak itu jika memiliki rasa percaya diri tinggi itu bagus ke depannya. Jadi alangkah bagaimana ya Bu Anies? Jika anak itu memiliki akademis bagus, mengerjakan soal bagus, tetapi dia itu di depan orang lain itu melungkar istilah Jawanya itu kan ya, orang itu akan mengecap dia bahwasanya dia itu anak yang pengetahuannya menengah. Kadang biasanya yang penting kendel gitu ya Pak. Kendel seperti itu. Saya tadi sudah melihat kalau jenengan kira-kira akan ada kolaborasi baik dari orang tua sama pihak sekolah seperti itu. Strateginya tadi juga mau undang orang tua gitu. Kira-kira itu kan dari orang tua. Kalau dari anak-anak sendiri untuk strateginya biar anak itu mau gitu kan biasanya enggak mau Pak izin nanti dicari teman-temannya gitu. Jenengan strategi jenengan apa Pak? Strategi saya seperti itu. Jadi sebelum saya itu menerapkan masalah peningkatan rasa percaya diri itu, karena saya membuat kesepakatan. Jadi anak-anak itu saya berikan gambaran, sosialisasi tentang pentingnya sikap percaya diri. Lalu saya berkolaborasi dengan anak-anak itu membuat kesepakatan tentang kelas kita itu akan action terkait itu akan
mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kelas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika anak-anak itu berdiskusi, otomatis akhir diskusi itu anak-anak saya minta untuk presentasi. Jadi saya harapkan itu anak-anak bisa bergiliran, tidak satu anak saja. Terus selain itu saya berpikiran setiap pagi sebelum jam sekolah itu dimulai, saya itu membiasakan anak-anak, setiap anak itu mengisi kultum sekitar 5 menitan ya. Jadi setiap hari misalnya Senin si A misalnya itu memberikan kultum di depan kelas 5 menit saja, kemudian besok giliran si B dan seterusnya. Jadi dengan langkah-langkah seperti itu saya berharap mereka itu bisa terstimulasi dengan kegiatan-kegiatan itu untuk mengarah ke rasa percaya diri. Kalau tadi saya dengarkan strategi Pak Eko itu pertamanya itu buat kesepakatan belajar sama anak-anak, biar kalau sudah sepakat nanti otomatis satu kelas kan mau ikut berpartisipasi. Siap. Terus ada tadi juga tentang ketika tampil untuk mempresentasikan hasilnya itu secara bergiliran, biar semua itu merasakan rasanya tampil dan mempresentasikan dredeg itu biar semua merasakan gitu ya Pak. Terus saya tadi juga mengingatkan Pak Eko juga mau untuk ada kultum itu biar melatih kepercayaan diri mereka seperti itu. Kira-kira rencananya Pak, rencananya jenengan mau menerapkan itu biar anak-anak itu biar percaya diri, rencananya untuk anak-anak dan rencana untuk orang tua itu biar mereka terlibat langsung untuk membantu siswa biar lebih percaya diri itu. Rencananya kapan? Rencananya ya segera, mungkin ya sekitar minggu depan. Dan itu sudah saya rencanakan, jadi saya membuat rencana aksi. Jadi murid-murid itu anak-anak bisa langsung action terkait peningkatan rasa percaya diri itu sebagaimana paparan yang telah saya nyatakan. Ini kan musim Pak, puasa Ramadan, jadi kayak kultum-kultum gitu bisa segera direalisasikan ya Pak? Iya, ini bulan yang sangat mendukung. Iya. Jenengan kan guru PAI ya Pak? Saya guru kelas. Oh, guru kelas, berarti jadi lebih sering ketemu sama anak-anak gitu kan lebih dekat gitu Pak? Iya, jadi saya itu lebih sering bersinggungan sama anak-anak, jadi lebih mengerti karakter masing-masing anak didik saya. Seperti itu. Terus komitmennya seperti apa sih Pak? Komitmennya ya saya harap setiap anak itu mau melaksanakan itu dengan sepenuh hati, kemudian saya segera melakukan rencana aksi dan kemudian menjalankan rencana aksi saya. Berarti ya juga harus partisipasi ya Pak, kolaborasi antara semua warga sekolah biar tujuan untuk meningkatkan percaya diri siswa itu biar berhasil gitu ya Pak. Iya, benar sekali. Kalau gitu rencananya minggu depan, nanti mungkin 2 minggu lagi saya pengen dengarlah ceritanya dari panjenengan gimana, apakah rencana itu sudah terrealisasi dan gimana responnya baik dari siswanya, dari rekan sejawat jenengan, kepala sekolah, terus sama orang tuanya itu seperti apa? Iya, jadi nanti 2 minggu ya, 2 minggu yang akan datang kita bertemu lagi untuk melihat bagaimana kemajuan yang dari action yang telah saya laksanakan untuk anak. Seperti itu, semoga rencananya dan ini nanti aksi nyatanya juga akan segera terrealisasi gitu Pak ya. Iya. Jangan lupa berkabar. Semoga juga anak-anak juga sukses. Amin ya Pak Nis. Kalau gitu udah ya Pak. Iya, soalnya waktunya juga terbatas kita hari ini. Iya, terima kasih Bu Anies karena telah meluangkan waktunya
saya untuk coaching saya. Iya. Jadi di sini saya menjadi tercerahkan, jadi saya memiliki solusi akan permasalahan yang saya miliki tadi. Ya, terima kasih Bu Anis. Sampai ketemu lagi Pak Eko. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan saya Bu Anis sebagai coach dan Pak Eko Wahyudi sebagai coaching. Sesi percakapan coaching hari ini selesai dan bahwa kedua rekan saya sudah menggunakan kompetensi inti dari coaching, yaitu present, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu juga telah menggunakan alur tirta sebagai percakapan coaching, yaitu dari tujuan. Tadi Bu Anis selaku coach sudah menanyakan apa tujuan dan rencana dari pertemuan hari ini. Lalu dari identifikasi, Bu Anis sudah menanyakan skala dan kekuatan dari Pak Eko dalam mengembangkan rasa percaya diri anak didik. Rencana aksi, di sini Bu Anis sudah menanyakan rencana, strategi, dan jangka waktunya kepada Pak Eko dalam mengembangkan rasa percaya diri anak didik. Dan yang terakhir dalam tanggung jawab, Bu Anis sebagai coach sudah menanyakan komitmen serta tindak lanjut dari sesi coaching, bahwa nanti akan ada tindak lanjut 2 minggu lagi bagaimana rencana aksi nyata Pak Eko di sekolah. Seperti itu ya. Berakhirlah sesi percakapan coaching hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu, Pak. Selamat siang, Selamat Pak siang, Eko. Pak Eko. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terlebih dahulu nama saya yaitu Eko Wahyudi. Saya di sini sebagai pengamat. Fasilitator saya yaitu Ibu Lis Nurminatin dan pengajar praktek saya adalah Pak Khalidus Zulkri. Kemudian nama saya juga Kali ini saya berperan sebagai coach, ya, sebagai coach dari proses coaching ini. Bu pengajar praktik saya Bu Mami Suharti, saya coachnya. Terus monggo. Dan saya Anita Raili Rohmah. Di sini saya berperan sebagai kunci dalam program guru penggerak ini. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Lis Nurminatin dan pengajar praktik saya Ibu Mami Suharti. Nama saya tadi sudah belum Pak Eko? sudah. Belum sudah belum. Perkenalkan sekali lagi dan Pak. Sebagai coach saya Galuk Santoso. Coach lah. Oh, sebagai coach ya, benar gitu. Terima kasih Coach, semuanya Bapak-bapak. Siap. Gimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini kira-kira? Bapak Dan Ibu satu saja. Iya. Bapak dan Ibu satu. Satu tapi banyak gitu. Iya, rasanya duduk-duduk gimana itu Pak? Rasanya duduk keluar. Untuk Pak Galuh ini Iya, iya. yang berperan sebagai coach. Pak Galuh kan di sini nanti sebagai coach ya. Yes. Bu Anita sebagai coach. Jadi perlu diperhatikan ya Pak Galuh sebelum melakukan coaching. Nanti Pak Galuh yang pertama harus memperhatikan 3 kompetensi inti, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tak kalah penting lagi yaitu terkait tentang alur tirtanya, yaitu pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sebelum melakukan coaching ini Pak Galuh, mungkin ada sesuatu yang dipersiapkan mungkin Pak Galuh? Yang saya siapkan terutama itu mindfulness.
Setelah saya nanti bisa mendengarkan. Jadi kalau saya siapkan kudapan orang-orang ya kita posisi dan memasuki awal dari bulan yang penuh rahmat, pengampunan, penuh berkah dan Ramadan 1444 Hijriah. Iya, saya siapkan mental, pikiran supaya saya tetap bisa konsentrasi. Dengar cerita dari coaching kita. Oke, monggo bisa langsung dimulai sekarang. Tek coachingnya. Oke, kita bercoaching Bu. Iya, Pak Galuh Enggak, siap. enggak. Oke. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Pak Galuh, selamat siang. Selamat siang menjelang beduk. Gimana hari ini? Puasa lancar? Alhamdulillah lancar walaupun bibir kering dahaga, tapi kita harus menahannya demi menemui kemenangan nanti ketika berbuka puasa. Belum mokel ya? Jangan dulu. Kalau puasa setino mokel. Nih, hari ini kita akan coaching. Pasti ada tujuan. Tujuannya jenengan apa? Iya nih, maaf ya Pak Galuh mengganggu waktunya siang-siang gini. Bisa kan menyempatkan waktunya? Bisa, Pak jenengan tetap bisa. Alhamdulillah. Nah, tujuannya gini Pak Galuh, saya kesini mau konsultasi nih, sharing bersama Pak Galuh nih. Semoga dapat pencerahan dari pertemuan kali ini. Gini Pak Galuh, di sekolah saya utamanya di kelas 6 ini anak-anak cowoknya ya terutama itu gini, bikin grup WA terus apa ya, menjurus ke hal-hal yang dewasa, padahal seperti anak-anak yang dewasa belum waktunya. Pembahasannya itu pada hal-hal yang bukan konsumsinya anak-anak itu, apa yang mereka jiwanya sudah liar kemana-mana seperti itu. Karena zaman, perkembangan zaman seperti itu. Iya. Jenengan tuh datang ke sini bawa masalah seperti berat masalah. Iya. Ini Bu, ini kan kalau sedang puasa itu otomatis orang yang menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar, pikiran kemana-mana. Iya Pak. Coba ini ditenangkan dulu, tenang dulu. Stop dulu ya. Stop, kita stop dulu. Setiap bertemu saya jangan stop dulu. Ternyata kan muncul solusi. Tahu kan apa? Stop dulu. Iya. Berhenti dulu, ambil nafas, tarik. Lepaskan lewat mulut, seger. Ulangi berapa kali? 3 kali kan paling enggak. Iya. Nah, kali Mulai tenang Pak. Pak itu belakang kita ada background hijau-hijau sawah sambil lihat pemandangan. Tenang Bu. Kayak sirup marjan kesamelan Pak Galuh. Jadi pikiran tuh segera buka puasa sekali debu ya. Ya, tadi jenengan sudah sampaikan bahwa anak-anak itu sekarang sudah mulai membuat grup, membuat percakapan yang menjurus ke hal-hal yang dewasa dan mereka kan bukan konsumsinya saat ini kan Pak. Mereka saatnya betul. Jadi hal yang tidak senonoh gitu. iya. Senonoh. Tidak sesuai tahapan kembang anaknya dan dia kayak bikin grup WA tersembunyi dengan grup-grup temannya cowok-cowok utamanya itu yang dibahas itu hal-hal dewasa, bukan konsumsinya anak-anak padahal itu. Saatnya mereka mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu ya. Iya benar sekali. Nah, gimana Pak ya? Saya butuh pencerahan. Tujuan jenengan tadi seperti itu. Nanti dia setelah kita bercakap-cakap ini nanti. Iya, setelah ketemu Pak Galuh hari ini harapannya itu ya anak didik saya itu tumbuh kembang sesuai tahapannya, tidak melenceng tadi, tidak membahas lagi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak senonoh tadi, ya sesuai tahapannya lah, bukan sesuai umurnya. Iya, iya betul Pak. Sebelumnya Bu ya, saya tahu ya. Jenengan di lembaga itu orang tak bertindak itu sebagai guru apa guru kelas apa guru. Alhamdulillah saya di lembaga saya itu guru mapel ya Pak, jadi saya
mapel PAI utamanya saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masuk semuanya dari Iya, saya itu loh. Kebetulan mapelnya PAI, dia pasti tahu dari dulu lebih lengkap daripada saya. Iya kan? Jadi itu potensinya jaringan itu di situ tuh. Dalil-dalil mesti lebih tahu. Jadi pola tumbuh kembangnya anak umur segini itu bagaimana? Kan ini kejadiannya belum cukup umur sudah sering gitu ya, dibahas itu. Ya makanya saya pinginnya pencegahan dari awal mumpung mereka masih bercakap-cakap, bukan takutnya nanti dari bercakap-cakap pengen prakteknya. Nah itu padahal kan ya memang Pak kelas 6 ini di pembelajaran PAI sudah ada pembelajaran mengenai akhir balik ya Pak. Bagaimana memang ya sudah kodratnya memang anak itu sudah mulai sesuka lawan jenis. Tapi yang saya sedikit kurang saya resahkan itu yaitu tadi anak-anak yang cowok itu utamanya apa ya, ada salah satu pionernya itu yang demen lihat hal-hal yang bukan konsumsinya, akhirnya ngajak rekan-rekannya yang lain, teman-temannya yang lain ngobrolin hal itu. Nah saya di situ merasa ya ampun, anak-anak zaman sekarang kok sudah memasuki hal-hal yang bukan tahapannya, kok sudah dewasa sebelum waktunya seperti itu Pak. Sering praktek ya. Takutnya ya mumpung masih di percakapan ini kan pengennya anak-anak ya tahu lah kalau itu hal yang salah. Dan sebagai guru PAI-nya terutama pendidikan ya. akhlak karimah itu penting itu untuk anak. Iya makanya Pak itu saya merasa ya tanggung jawab saya Tanggung juga jawab. makanya Saya ruang akhlak karimah PAI tapi muridnya itu mereka di pembelajaran juga paham Pak kalau itu melihat hal yang tidak baik itu dosa, tapi nyatanya mereka rasa penasarannya itu meliar, akhirnya melihat itu dan bikin grup buat ngobrolin hal-hal yang belum waktunya. Nanti kalau di soalnya ditanya, man mas saya kina wanita, waduh, ya Allah berat sekali ya ternyata tugas seorang guru PAI. Tapi saya lihat dengan selain ahli di bidang dalil itu sering mampir ke wali murid itu ke rumah dari orang tuanya Riko kemarin. Oh iya Pak, alhamdulillah memang ya saya silaturahmi juga punya ke wali murid itu ada. Memang kadang kalau sambil ngantar anak karena belum jam saya kadang ngobrol sama wali murid, ibu-ibu kadang di depan toilet itu ngumpul gitu, kadang ngobrol kan toilet di sekolah saya itu dekat dengan TK dan biasanya itu ada botol sayur di situ, akhirnya saya ikut belanja sayur sambil nimbrung juga komunikasi. Akhirnya alhamdulillah dengan wali murid saya punya komunikasi yang baik dengan wali murid saya. Itu juga satu gitu. Plus yang jenengan miliki Bu. Tidak semua guru, terutama guru mata pelajaran itu bisa dekat dengan wali murid, karena pendidikan itu selain pendidikan di sekolah juga pendidikan di rumah ya Bu. Kalau pendidikan di rumah kan otomatis orang tua yang berperan, dan jenengan sudah mulai ini dengan wali murid itu. Iya benar ya Pak, benar ya ternyata. Ada gunanya saya sering ngobrol dengan ibu-ibu di halaman TK ketika mereka belajar sayur ya Pak. Perat silaturahmi. Iya. Dua, ini juga mengurangi pengeluaran konsumsi. Tadi jenengan binarak nafir. Iya Pak. Dapat sarapan. Biasa memang wali murid itu memang luar biasa Pak. Ya, itu bisa dimanfaatkan Bu, coba. Menurut jenengan itu memanfaatkan. Nah, itu bisa mengatasi loh nih. Mengatasi siswa-siswa tadi gimana itu? Iya betul Pak, kalau berarti sebenarnya pengennya coba kolaborasi ya dengan wali murid, karena memang di sekolah itu kan cuma beberapa jam, paling banyak itu kan di rumah. Jadi nanti saya pengen kolaborasi dengan wali murid, bagaimana cara ya mereka ikut mengontrol anaknya. Soalnya orang tua itu kadang
udah bisa membelikan HP, dipegangin HP, udah diloskan. Padahal kan harusnya mereka juga mengontrol, mungkin dengan melihat tontonan riwayat-riwayatnya, tontonan kan bisa ya, mungkin nanti bisa kolaborasi dengan wali murid agar ikut mengontrol apa yang dilihat anak didik di gadgetnya, biar mereka ikut tanggung jawab juga, ikut mengontrol, ikut memberikan nasihat pada anak-anaknya. Betul Bu. Jadi jangan sampai itu nanti si anak tadi dengan alasan mengerjakan tugas bergandajo. Bapak ibunya itu juga jenengan kasih tahu itu cara ngeceknya gimana. Nanti jenengan bisa kan kolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain itu gimana sih melihat historinya, gimana sih cara melihat searchingnya. Nanti jenengan aja itu. Saya tahu jenengan itu berpotensinya luar biasa. Potensialnya itu satu ahli dalil, dua ahli silaturahmi, ya kan? Jadi orang tuanya bijak seperti itu. Jadi ketika kelihatannya anak pegang HP, pegang gadget itu kan bisa langsung swipe aplikasi seret. Setelah lihat, itu tak sebenarnya tasnya ada tugas. Jadi begitu orang tua datang, klik set berubah. Itu yang perlu diwaspadai itu. Ya, betul, benar banget Pak Guru. Berarti nanti saya selain kolaborasi dengan wali muridnya juga pengennya menggandeng juga wali kelasnya ya, terutama wali kelas 6 buat ikut mengadakan parenting atau sosialisasi kecil lah terhadap wali muridnya, terutama wali murid kelas 6 ya. Kadang lebih pinter anaknya, makanya nanti orang tuanya bisa dikasih tips-tips untuk mengecek story-nya tadi terus ya ikut mengontrol lah biar gitu. Kadang kan dipegangin HP akhirnya anaknya main alasannya kerja kelompok, ternyata kelompok yang lain yang di kelompok plus iya, makanya Pak pengennya semoga anak-anak generasi ini bisa aman gitu loh, bisa tumbuh kembang sesuai tahapannya, tidak melenceng dari jalurnya. Strategi itu tadi gimana ya? Strateginya berarti saya akan menggandeng wali kelas, terutama di sini saya wali kelas 6. Alhamdulillah hubungan saya dengan wali kelas 6 juga baik, makanya nanti saya habis sama wali kelas 6 itu Bu Titis, nanti saya langsung coba bertukar ide pendapat bagaimana kalau kita adakan sosialisasi mini atau parenting kecil bersama wali-wali kelas 6 dalam rangka itu tadi, karena mencuatnya kasus anak-anak bikin grup WA dan membahas yang tidak senonoh, beri tips-tips kepada orang tuanya bagaimana mungkin cek history. Kadang kan ya itu tadi ya Pak, bener wali murid kurang paham akan gadget bisa tadi slide-nya padahal mengerjakan soal kuis dari gurunya ternyata yang sebelah hal-hal yang tidak baik. Makanya nanti dikasih tips sama ya biar wali muridnya tahu lah bagaimana cara mengontrol anak-anak didiknya supaya ya tahu lah siasat anak-anak biar tahu menyiasati biar tidak kalah siasat sama anaknya. Anak itu biar terbaca semua gitu. Iya benar Pak, nanti sambil disosialisasikan ke wali murid, mungkin saya alhamdulillah Bu Titis ini juga habis PPG banyak juga pengalamannya di bidang IT, nanti biar membantu saya untuk sosialisasi kepada wali murid mengenai itu tadi menghadapi dan juga biar orang tua juga punya strategi, tips dan trik untuk anak-anak mengontrol anak-anak dari tontonan yang kurang baik seperti itu Pak Guru. Kemungkinan kira-kira jangka waktu agar orang tua bisa segera atau anak itu bisa berubah itu jangka waktu yang jenengan perlukan berapa hari, bulan, minggu, tahun, minggu? Ya kalau bisa secepatnya Pak Guru biar ya masalah ini teratasi. Tapi ya kalau bisa sih nanti ya ini kan masih libur awal puasa, ya di minggu depan itu minggu efektif, ya itu mungkin nanti
di minggu pertama saya kolaborasi dulu, minta izin atasan sama sharing sama guru kelasnya. Kalau oke deal nanti langsung lanjut sosialisasi ke wali muridnya, atau mungkin setelah lebaran coba dilihat nanti schedule-nya. Kalau bisa secepatnya, kalau yang secepatnya itu nanti kolaborasi dengan wali kelasnya dan juga koordinasi dengan bapak kepala sekolah. Seperti itu. Kalau yang lebih cepat nanti selain sosialisasi, kalau sosialisasi puasa gini enak nggak ya Pak, ngumpulkan wali murid? Sungkan kalau puasa itu rata-rata pikiran melayang kemana-mana, apalagi tanpa kegiatan. Jadi mungkin nanti bisa aware gitu dulu ke mungkin di grup WhatsApp-nya paguyuban wali murid agar ya sementara ikut memantau gitulah. Sementara seperti itu. Nanti kalau yang sosialisasinya mungkin setelah lebaran lebih enak. Sekarang berarti lebih fokus dulu yang ke kolaborasi dengan rekan sejawat sama bikin sedikit aware atau pengumuman di grup paguyuban untuk ikut memantau gitu anak-anaknya di rumah. Seperti itu Pak. Betul. Terus tuh indikator berhasil dan tidaknya itu nanti gimana? Mungkin kita punya indikator khusus, punya gambaran. Apakah nih setiap anak nanti saya cek, apakah saya tanya? Ya indikator keberhasilannya tentunya grup WhatsApp itu tadi sudah bisa terputusnya, terus anak didik adanya kolaborasi dengan orang tua tentunya. Nanti jadi ukuran keberhasilannya itu orang tua juga ikut memantau, ikut mengontrol, juga memberikan laporan bagaimana penggunaan gadgetnya anak-anak di rumah. Seperti itu Pak. Terus komitmen jenengan ini siapa saja sih yang kemudian bisa jenengan ajak? Komitmen tentunya utamanya dari diri saya sendiri. Saya harus berkomitmen karena saya sebagai guru, sebagai tuntunan harus bisa menuntun anak didik saya berkembang sesuai zamannya, sesuai tahapannya. Benar memang zamannya zaman IT, tapi saya juga harus memberikan penghalau dari hal-hal yang buruk itu tadi karena memang belum konsumsinya. Saatnya. Tentunya juga nanti dari komitmen juga dari saya untuk komitmen juga dari rekan-rekan saya karena ya bagaimanapun kalau saya sendiri bergerak tentu nantinya terasa berat, kalau bersama-sama tentu lebih ringan. Bisa menggerakkan ya nanti bisa rekan sejawat juga koordinasi dengan bapak kepala sekolah tentunya. Terus butuh komitmen juga dari anak-anak agar mereka itu tumbuh berkembang sesuai tahapannya, punya motivasi intrinsik agar bahwa itu hal yang bukan konsumsinya seperti itu. Belum saatnya. Nanti kalau sudah saatnya bebas seperti itu. Kalau sudah 17 tahun ke atas, 17 tahun ke atas dulu jangan harus sebagai bangsa timur beradab lah. Iya betul. Agak-agaknya kalau ya kepepet mau gitu ya tahu tempat aja. Soalnya ya itu loh Pak, anak didik anak kita harus punya komitmen itu tadi bersama-sama tentunya dari diri saya, rekan dan juga nanti anak-anak didik sendiri dalam berkomitmen dirinya. Oke. Terus berarti ini posisinya sudah jelas, terang terwocok tadi dari pikiran awal bingung, terus sekarang sudah ketemu solusinya, tindakannya nanti apa, jamnya apa. Iya Pak, terima kasih Pak Galuh. Dalam sesi coaching kali ini saya merasa tercerahkan, mendapatkan gambaran-gambaran apa yang bisa cepat saya actionkan, saya lakukan di lembaga saya, terutama mengenai masalah yang utama tadi urgent yang mengenai anak-anak. Makasih Pak Galuh, saya merasa tercerahkan. Kalau Pak Galuh yang ngajak coaching ini saya kok merasa langsung mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya. Alhamdulillah, itu tidak
terlepas dari jenengan sendiri, Bu. Sebenarnya potensi jenengan itu luar biasa, Bu. Dan ibarat gunung itu jenengan itu mutiara terpendam, Bu. Asal terpendamnya jangan terlalu dalam, nanti nggak terkendali. Iya luar biasa Pak sesi coaching ini. Tunggu ya tindak lanjutnya nanti kalau hasilnya gimana kita kontak. Iya nanti saya share Pak yang lebih awal nanti kan kolaborasi dengan rekan Jawa sama yang ya mungkin grup WA atau KB Wali gimana nanti apa ya mendalamnya atau apa nanti bisa tindak lanjut lagi dengan Pak Galuh. Oke, siap. Coach di sini. Oke, ini kita akhiri sesi coaching kita. Iya. Makasih ya Pak. Oke. Maaf mengganggu waktunya. Harusnya untuk pekerjaan yang lain Pak Galuh harus mendengarkan saya. Makasih banyak Pak Galuh. Saya merasa terdengarkan, merasa terpecahkan masalah saya. Kali nanti saya hubungi lagi ya Pak buat konsultasi setelah tindak lanjut saya yang saya lakukan pada sesi. Terdengar adzan, Bu. Oh, kita duduk dulu. Iya Pak Galuh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bapak Galuh sebagai coach dan Bu Anita sebagai Kuci. dari pengamatan percakapan coaching yang baru saja saya amati, saya mengambil beberapa poin penting di sini untuk si coach, yaitu alur ceritanya sudah bagus. Di situ kan nampak ya tujuannya itu sudah identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah lengkap semua. Kemudian untuk 3 kompetensi intinya juga sudah tersampaikan di situ, yaitu dalam arti yang pertama itu presentnya sudah bagus, kehadirannya yang penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari presentnya itu tadi ya, jadi di situ Pak Galuh itu sudah sabar dan ingin menggali ya dengan pertanyaan dari Bu Anita, sehingga Bu Anita itu memunculkan Potensinya besar ada Pak Galuh dari Sesuai terpendam belum, tapi jangan beranjak muncul ya kedua itu mendengarkan aktif. Jadi di sini Pak Galuh itu aktif mendengarkan. Jadi di sini beliau itu menghindari dari yang namanya dia itu berbicara yang aktif. Jadi lebih banyak mendengarkan daripada berbicara aktif. Jadi Bu Anita itu ya mendominasi untuk berbicara. Dan yang tanggung jawabnya sudah tadi dengan mengajukan pertanyaan di timing yang tepat dan tidak mengajukan pertanyaan yang istilah Jawanya nguber itu dalam timingnya enggak tepat. Nah, sedangkan untuk coaching ya Bu Anita ya, setelah melakukan percakapan coaching ini kira-kira indikator pencapaiannya apa Bu Anita kira-kira? Indikator gambaran setelah coaching ini apa kira-kira? Ya, alhamdulillah dalam sesi coaching ini akhirnya saya kembali fokus, ternyata saya punya potensi-potensi yang bisa saya manfaatkan untuk mengalami permasalahan saya di sekolah, utamanya tadi mengenai anak didik saya yang berkembang di luar tahapannya, yang melebihi membuat grup WA yang kontennya tidak senonoh itu ya? Iya betul betul Pak Eko. Sebenarnya Pak Eko tidak ada ya Pak Eko umurnya sementara belum, tapi ya jangan saya berbagi. Kemudian lanjutnya ini Bu Anita ya, untuk kegiatan coaching berikutnya kira-kira apa yang ingin dikembangkan kira-kira? Ya tentunya saya nanti akan coba mengembangkan rencana aksi saya tadi yang sudah saya laksanakan, coba saya mungkin hambatan kendalanya bisa saya bersama nanti sesi coaching berikutnya bisa tahu apa yang perlu saya benahi atau perlu saya refleksikan dari rencana aksi saya. Seperti itu Pak Eko. Oh iya, terima kasih semuanya untuk Pak Galuh dan Bu Anita yang telah melaksanakan kegiatan coaching ya pada hari ini. Saya kira
kegiatan coachingnya sudah habis dan ini sudah ada itu sola-sola itu ya ada itu ya kita akhiri dulu sesi coaching ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan.